Juara dunia adalah hal yang pasti diinginkan oleh setiap pembalap mobil ataupun pembalap motor. Karena itulah tujuan mereka untuk menjadi seorang pembalap, yaitu menang. Tapi untuk meraih itu semua, banyak banget rintangan dan juga hambatan yang harus dilalui. Salah satunya adalah melawan seluruh orang dari dunia yang pastinya berkeinginan yang sama juga, yaitu menang juga. Tinggal buktikan siapa yang punya cara dan juga strategi yang terbaik untuk menjadi nomor satu. Baik itu strategi yang bersih ataupun strategi yang kotor. Tapi ngomongin soal kotor, pernah gak sih kalian mikir di F1 saat ini seakan tuh seperti ada standar ganda gitu? Karena ketika gue lihat Max Verstappen di Meksiko, langsung dibilang kayak curang, Max Verstappen dorong Norris, gak fair balapan dan nabrak-nabrak ke Norris, bla bla bla. Schumacher sama Senna tetap jadi juara dunia terbaik, Verstappen cuma bisa nabrak doang. Minimal Schumacher sama Senna aja dulu ngelakuin hal yang sama atau bahkan lebih parah daripada Max Verstappen sekarang, cuy. Mereka aja gitu yang nggak tahu. Tapi kenapa Max Verstappen dihujat sementara Senna sama Schumacher itu diagung-agungkan gitu? Kalau menurut gue nih ya, itu disebabkan oleh mereka yang nggak terlalu nonton balapan zaman-zaman dulu. Dan emang gaya nyetir yang agresif ini udah lama banget hilang di Formula One. Dan ketika Max Verstappen muncul dengan style dia ini yang sangat amat old school juga jadul agresif ini, jadinya beberapa orang ada yang kaget juga gitu ngeliat Max Verstappen pakai gaya tersebut. Karena ya ini gaya gini tuh udah lama kita nggak lihat gitu sejak Senna sama Schumacher. Gue pun jujur belum lahir di era Senna dan juga masih terlalu kecil buat nonton Schumacher. Tapi at least gue sempet lah nonton beberapa cuplikan race yang cukup buat bikin video ini. Setelah gue tonton cuplikan balapan Senna sama Schumacher, gue jadi sadar bahwa gayanya Max Verstappen itu ya normal-normal aja di balapan gitu. Tapi mas satu hal, gak semua orang diberkati skill dan juga bakat buat kenalin gaya nyetir yang kayak gitu. Atau let's say gak semua orang bisa untuk mengkonversi gaya agresif itu menjadi sebuah kemenangan yang dominan. Dan mending kita bahas langsung aja gak sih momen kompilasi para pembalap juara kita saat mereka fight di titik yang sangat limit. Michael Schumacher, siapa sih yang gak kenal dia gitu kan? 91 kali menang, 77 fastest lap, dan 7 kali juara dunia adalah torehan yang sangat amat luar biasa yang pernah ada di Formula One. Bahkan perlu 16 tahun untuk ada orang lagi yang bisa menyamakan rekor tersebut. Nyamain loh, bukan ngalahin, nyamain. Gila emang. Di era premia saat di Benetton sama di Ferrari, dia tuh dikenal juga sebagai pembalap yang kenceng, cerdik, dan juga kadang licik. Entah dalam mengakali peraturan regulasi balap atau gaya balap yang agresif dan juga saat defense sama attack-nya itu benar-benar di luar nalar. Tapi kita sadar, itulah yang bikin balapan dia sangat indah buat dilihat dan juga ditonton. Apalagi nonton duel sama Hakkinen, Damon Hill, Jacques Villeneuve. Tapi emang ya, dari beberapa duel itu kita seperti ngelihat kayak dia tuh selalu agak maksa ya, kayak minggir lu, gue mau di depan, gue yang harus juara gitu. Salah satu contohnya di Adelaide Australian Grand Prix tahun 1994. Dalam balapan ini, kondisinya Schumacher tuh unggul 1 poin dari Hill sampai balapan terakhir. Jadinya di balapan terakhir ini, siapapun yang finish di depan satu sama lain, dialah yang jadi juara dunia. Seperti dugaan, mereka jalan 1-2 sepanjang balapan. Fight sangat keras sepanjang balapan, dan saat Damon Hill mulai mengejar Michael Schumacher, Michael tiba-tiba kehilangan kendali dan juga keluar trek nabrak tembok. Mengetahui Damon Hill sudah dekat dan juga mau overtake dia, nah saat Damon Hill mau masuk ke sisi dalam yang terbuka luas banget dari Michael Schumacher, Michael langsung belokin mobilnya ke sisi dalam dengan sangat agresif, dan otomatis itu bikin dia nabrakin diri ke Hill karena Hill sudah terlanjur ada di sisi dalam. Kelempar lah tuh mobil Schumacher ke tembok gitu kan, nabrak tembok dan juga patah suspensinya dan DNF. Schumacher DNF artinya gampang dong buat Hill, dia tinggal finish aja habis itu juara dunia gitu. Tapi itu bukan endingnya. Hasil dari tabrakan tadi ternyata bikin mobilnya Hill rusak juga suspensinya. Dan akhirnya itu bikin dia gak bisa finish balapan juga. Dan Schumacher lah tetap jadi juara dunia. Karena sebelum balapan ini Schumacher tuh punya advantage 1 poin dari Damon Hill. Apa cuma sekali begini? Oh tentu tidak. 2 kali Michael Schumacher mencoba ngelakuin hal yang sama. Yang kedua, di tahun 1997, balapan terakhir juga, situasinya agak mirip. Tapi kali ini dia nyetir buat Ferrari dan juga ngelawan Jacques Villeneuve dalam mobil yang sama, yaitu Williams F1 Team. Dan di pertengahan balapan, saat Jacques Villeneuve berusaha nyalip dia dari sisi dalam, Schumacher yang sadar gitu kayak, wah dia mau nyalip nih, sempat menghindar sekali, tapi habis itu dibelokin lagi buat nabrakin dirinya ke mobil Jacques Villeneuve. Dengan harapan, mungkin setelah nabrakin dirinya ke mobil Villeneuve akan rusak dan gak lanjut balapan seperti Damon Hill tahun 94. Dan hasilnya, ya Michael terlempar juga nyangkut di gravel, sementara Villeneuve tinggal finish aja di berapapun posisinya, dia bakal jadi juara dunia. Dan ternyata mobilnya aman, karena Michael Schumacher nabrak ke sisi sidepod radiator doang, nggak ke suspensi, dan semuanya aman. Sampai-sampai Martin Brundle, komentator itu, nah dia tuh ngomong begini,
didn't work. That didn't work, Michael. You hit the wrong part of him, my friend. I don't think that will cause... Gak bisa Michael. Lu nabrak sisi yang salah. Kayak tiba-tiba tuh kayak sarkas gitu loh. Kayak, ya lu salah nabrak bagian. Lu tuh kalau mobilnya rusak nabraknya suspensi. Jangan samping mah kuat gitu kan. Dan akhirnya Jacques Villeneuve finish ketiga dan jadi juara dunia musim 1997. Sementara Michael, akibat aksi itu, dia didiskualifikasi dari seluruh kejuaraan musim 1997. Tapi itu semua ngebuktiin juga sih, kalau Michael Schumacher itu bukan orang yang kayak pasrah gitu aja ketika harapan juaranya mulai pupus. Tapi tetap, usaha sampai titik darah penghabisan, sampai bener-bener gak bisa, baru udah puas gitu. Gak cuma di perebutan gelar, Michael juga terkenal agresif banget saat defense atau attack yang tadi gue bilang. Seperti contohnya di Kanada tahun 1998. Setelah melakukan pit stop, dia tuh tidak ingin posisi terebut oleh Hans-Harald Frentzen dan Williams saat itu. Jadinya pas keluar ngepit, dia pepet Frentzen hingga Frentzen mepet ke rumput. Dan akhirnya melintir dan keluar balapan. Itu semua tim kesel banget sih lihat aksi Schumacher gitu. Kayak Schumacher nggak harus ngelakuin itu juga gitu loh. Atau juga nanti ujung-ujungnya kalau emang dia kenceng ya dia di depan juga gitu kan. Terus ada lagi Spa tahun 2000, duel ikonik dia sama Mika Hakkinen. Sebenarnya nggak ada yang salah sih, cuma move defensifnya Michael Schumacher ke Mika Hakkinen saat itu bener-bener late move semua atau telat semua, dan juga berpotensi bakal kejadian crash besar banget. Andai Mika Hakkinen kagak menghindar itu wah bisa kecelakaan besar gitu. Terus ada Monaco 2006. Saat kualifikasi, Michael sudah berada di posisi pertama, tapi belum aman karena dia sadar kalau rivalnya yaitu Fernando Alonso akan nyalip dia dengan catatan waktunya. Tapi cerdiknya, dia nge-lock up di tikungan terakhir atau ngunci bannya. Dan entah itu pura-pura atau enggak, kayak seakan mau nabrak dan bikin bendera kuning keluar atau bikin caution. Yang bikin semua mobil memalangkan diri, termasuk Alonso yang lagi bikin catatan waktu. Endingnya, ya dia di penalti sih, tapi ya tetap pinter gitu aksinya. Kepikiran gitu bikin cancel semua lapnya. Terus ada lagi di Hungary tahun 2010. Saat Rubens Barrichello, ex-teammate di Ferrari dulu, berusaha nyalip dia dengan sangat kencang di lurusan Hungary, Michael mepetin dia sampai ke tembok, mepet banget hingga hampir nabrak. Dan itu bikin Barrichello marah banget, kayak berkata, "You should be black flag for that black flag." Jadi dia tuh harus didiskualifikasi saat itu gitu. Itu berlebihan move-nya gitu. Waduh. Emang ya, ngelawan orang yang kencang sama pintar itu susah banget coy. Bahkan itu cuma sekedar posisi 6 besar aja. Posisi 6 besar loh, posisi 6 besar. Dia mati-matian loh, kayak waktu di Spa tahun 2012. Vettel yang mau nyalip dia, di defense habis-habisan sama dia. Padahal kan Michael abis itu mau ngepit ya kan ya. Tapi ya, naluri pembalap selalu mau ada di depan gitu. Padahal ngasih posisinya pun gak rugiin apa-apa. Cuma ya, posisi boy. Senna. Nah, abis ini ada Ayrton Senna. Ini nih yang lagi hangat banget diperbincangkan karena filmnya baru aja keluar di Netflix ya kan. Dan gue yakin banyak orang juga sudah nonton serial Netflixnya. Senna dikenal sebagai Rain Master dan juga Qualifying Master. Karena setiap hujan lu pasti ngeliat dia di depan. Dan kalau kualifikasi, lu tuh pasti ngeliat selalu ada mobil berhelm kuning cerah ada di nomor 1. 65 pole position dengan 41 kali menang itu adalah rekor yang gila banget. Mengingat balapan zaman dulu itu cuma sekitar 15 hingga 16 balapan doang. Karirnya selama 10 tahun di F1 dari 1984 hingga 1994 menghasilkan 3 kali juara dunia, dan satu diantaranya diraih dengan cara yang sedikit kontroversial. Nggak sedikit sih, sangat kontroversial. Yap, selain dikenal sebagai pembalap terkencang sepanjang sejarah, Senna juga dikenal sebagai pembalap yang agresif banget ketika nge-attack dan juga gila banget saat bertahan. Tahun 1989, Senna saat perebutan gelar juara dunia sampai ke seri Jepang, Senna harus menang di depan Prost untuk bawa penentuan gelar juara dunia ini ke seri terakhir di Australia. Dan 7 lap menuju akhir balapan, dari sangat jauh dia mencoba nyalip dari sisi dalam ke Alain Prost, dan Prost dengan agresif belok ke arah Senna yang bikin keduanya nabrak dan juga keluar track kedua-duanya. Prost keluar dari mobilnya, sementara Senna lanjut balapan demi menjaga asa untuk gelar keduanya. Balik ke pit stop ganti sayap dan juga comeback memenangkan balapan, tapi didiskualifikasi karena dianggap dia tuh memotong chicane terakhir. Dan Prost pun jadi juara dunia di musim itu. Senna yang gak terima sama sekali. Tahun depannya seakan balas dendam di sirkuit yang sama, situasi yang sama. Hanya saja kali ini Prost lah yang harus menang demi menjaga asa untuk gelar juara dunianya. Dan dia sudah berseragam Ferrari kali ini. Senna yang kalah start dengan Prost langsung mencoba nusuk lagi ke tikungan 1. Padahal semua orang tahu, kalau lo mau bertahan di balapan, lo nggak akan masukin celah sekecil itu. Karena celah sekecil itu akan hilang ketika Prost belokin mobilnya. Tapi Senna tetap masuk ke sisi dalam dan yep, betul, tabrakan mereka berdua. Dan Senna lah yang jadi juara dunia musim 1990. Bener-bener revenge di ayam.
bener-bener revenge dibalas dengan mantap. Tapi ini semua bukan murni pengamatan gua kok. Ini pun diakui oleh Martin Brundle. Martin Brundle tuh balap sama Senna dari F3 loh, dari F3 sampai ke F1. Kata Martin Brundle, ketika lu udah ngeliat mobil merah putih Marlboro dengan helm warna kuning yang sangat cerah, lu mending kasih dia lewat atau kita crash berdua. Itu bro, mindset killer anjir. Mindset yang bikin lawan-lawan ya kayak, udahlah gue ngalah aja dah gitu guys. Itu yang harus ada di setiap judul gitu loh. Dan hanya orang-orang terpilih lah yang punya mindset kayak gini. Makanya pas kemarin gue dengan Max Verstappen bilang ke media soal orang yang ngeritik gaya nyetir dia tuh bilang, orang yang ngeritik gaya nyetir gue itu adalah orang yang tidak punya mental juara, karena gue akan melakuin semua yang maksimal sekalipun itu harus memaksa. Nah itu loh guys, mental juara tuh begitu. Tapi ya gue gak bilang kalau lu mau juara itu harus kotor, enggak kok. Cuma kebanyakan juara itu mah udah mah kenceng, gak cengeng, sama gak pernah ngeluh dalam kondisi apapun, dan selalu bermain di titik limit batas banget, atau bahkan kadang-kadang keluar batas, entah itu di duel lah, balapan, atau kualifikasi. Ya, tapi ada juga sih judun dengan cara santai. Cuma kebanyakan dari orang yang judun dengan cara itu, kondisi mobil mereka tuh biasanya mendominasi atau main aman aja gitu. Tapi ya nggak salah juga kalau orang mobil dominan dan main aman juga nggak apa-apa gitu. Cuma kalau dibandingin berapa kali judunnya sama yang agresif sama yang santai, ya yang santai pasti jumlahnya nggak sebanyak yang agresif gitu. Tapi kalau bisa disimpulkan, nggak semua orang itu curang. Gue tuh lebih suka nyebutnya dengan sebutan bermain di limit batas, karena mereka tuh selalu bermain di titik yang sangat amat limit batas, atau bahkan kadang-kadang melewati batas untuk memenangkan sebuah balapan. Karena ya cuma jadi kencang doang itu nggak cukup bro. So yap, itu pendapat gue dan juga pembahasan akhir tahun yang sering banget jadi perdebatan, yaitu apa sih yang bikin seseorang tuh juara? Apakah curang, mobilnya, atau apa? So, juara dunia itu adalah kombinasi antara pembalap yang kenceng, cerdik, dan juga pinter. Kalau soal mobil bagus, itu opsional. Tapi emang ya harus at least bisa tembus top 3 lah mobilnya. Ya masa ya lo pakai Sauber buat juara dunia kan susah juga gitu kan. Itu juga timnya solid, strateginya solid, sama keputusan yang diambil itu tidak labil sama sekali. Nah jadi dah tugar juara dunia integrator konstruktor atau pembalap. So yap, itulah sejarah kali ini. Sejarah apa lagi mau kalian tahu? Nantikan episode sejarah berikutnya. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe.